Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Berikut video layanan informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Yuk, simak baik-baik. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan perkawinan dapat putus karena 3 hal, yakni kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari negara. Perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering merasakan dampak negatif dari perceraian. Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mewajibkan kepada seluruh pengadilan agama untuk memberikan informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Tahukah Anda apa saja hak-hak yang diperoleh perempuan dan anak pasca perceraian? Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menentukan hak istri jika terjadi perceraian karena talak ataupun gugat. Yang pertama, nafkah idah. Nafkah idah ialah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa idah atau masa tunggu, kecuali jika mantan istri melakukan pembangkangan atau nusyus. Yang kedua, mut'ah. Mut'ah merupakan kenang-kenangan dari mantan suami kepada mantan istri sebagai penghilang rasa pilu berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul. Ketiga, nafkah yaitu maskan berupa tempat tinggal dan kiswah berupa pakaian yang layak selama menjalani masa idah atau menurut putusan pengadilan. 4. Mahar yang terhutang. Pelunasan mahar terhutang oleh mantan suami seluruhnya atau sebagian apabila qabla al-dukhul. 5. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun jika ibu yang menjadi pemegang hak asuh anak. 6. Nafkah lampau atau madiyah. Ialah nafkah yang diberikan oleh mantan suami apabila mantan suami tidak menjalani kewajiban sebagai kepala keluarga saat masih terikat perkawinan. Selain itu, terdapat hak-hak anak yang harus terpenuhi apabila terjadi perceraian di antara orang tuanya. Hak anak atas nafkah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf C. Menentukan biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban ayah. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan akibat perceraian. Yang pertama, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan. Kedua, ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Ketiga, pengadilan dapat mewajibkan
kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Bagaimana cara mengajukan hak-hak tersebut? Dalam cerai gugat yang diajukan pihak perempuan dapat mengajukan hak-hak tersebut bersamaan dengan surat gugatan cerai. Dan ingat, perempuan yang mengajukan gugatan cerai wajib menyertakan bukti-bukti sebagai pertanggungjawaban kepada hakim di dalam proses persidangan, karena bukti-bukti tersebut akan menjadi penilaian dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Sedangkan dalam cerai talak yang diajukan oleh pihak suami, pihak istri dapat memperoleh hak-haknya dengan mengajukan tuntutan balik saat agenda jawaban dalam persidangan. Kewajiban pengadilan berdasarkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas 1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia. 2. Non-diskriminasi. 3. Kesetaraan gender. 4. Persamaan di depan hukum. 5. Keadilan. 6. Kemanfaatan. 7. Kepastian hukum. Untuk perempuan, jangan takut, negara menjamin keamanan setiap warga negara. Menjadi pihak yang lebih aktif dan perjuangkan apa yang menjadi hak-hak Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk informasi lainnya, Anda dapat mengunjungi website dan media sosial kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.